Definisi vektor. Definisi merupakan pernyataan yang bernilai benar karena disepakati dan tidak dibuktikan. Vektor memiliki konsep dan definisi konsepnya. Beberapa definisi konsep tentang vektor seperti berikut. Yang pertama, vektor adalah sebuah besaran yang memiliki panjang dan arah. Nah, definisi di atas menjelaskan bahwa vektor memiliki panjang dan arah, dan itu adalah konsepnya. Dengan adanya konsep ini, vektor menjadi suatu yang berbeda dengan segmen garis dan sinar. Segmen garis hanya memiliki panjang saja, namun tidak ada arah. Sedangkan sinar hanya memiliki arah, namun panjangnya tidak terbatas. Oleh karena itu, vektor dikatakan sebagai segmen garis berarah. Secara geometrik, definisi vektor di atas menjelaskan bahwa vektor merupakan koleksi dari semua segmen garis berarah. Contohnya digambarkan seperti pada gambar 1. Pada gambar tersebut ada titik O dan titik R. Titik O disebut dengan origin dan initial points, dan titik R disebut dengan terminus atau terminal points. Merupakan posisi dari titik O ke titik R, menunjukkan arah perpindahan dan direpresentasikan dengan garis OR. Panjangnya adalah sepanjang ruas garis OR, sedangkan secara analitik, vektor pada bidang dua dimensi merupakan pasangan bilangan real X, Y, dinotasikan dengan vektor R dan ditulis R sama dengan X, Y. Untuk vektor pada ruang tiga dimensi merupakan triple dari bilangan real X, Y, Z. Penyajian vektor dalam bentuk lain adalah vektor basis X, Y ditambah Y, J, dan vektor kolom. Melihat dari penyajiannya, vektor ini berkaitan dengan sistem koordinat. Bilangan real X, Y, dan Z disebut dengan komponen dari vektor. Digambarkan seperti berikut. Lebih lanjut, selain berbeda dengan segmen garis dan sinar, vektor juga berbeda dengan skalar. Berikut ini adalah definisi dari skalar. Skalar adalah besaran yang dianggap memiliki panjang tapi tidak berarah. Melihat dari definisi skalar tersebut, ada suatu kesamaan antara skalar dengan segmen garis. Namun, skalar tidak dikatakan dengan segmen garis karena segmen garis memiliki panjang yang selalu positif, berbeda dengan skalar yang mana bisa positif atau negatif. Itu adalah pembeda antara skalar dengan segmen garis. Konsep persamaan vektor. Persamaan garis Y sama dengan mx ditambah c pada koordinat kartesius menjadi analogi dan pengetahuan awal untuk pengembangan konsep persamaan vektor. Perhatikan gambar berikut. Konsep penjumlahan atau pengurangan dua buah vektor independen dari origin digunakan untuk menyatakan suatu persamaan vektor. Pada gambar 12 di atas, diketahui bahwa vektor C merupakan jumlah antara vektor U dan vektor V, atau C sama dengan U ditambah V. Melihat dari gambar tersebut, vektor C sebagai jumlah dari dua vektor lainnya sangat dipengaruhi oleh kedua vektor itu. Ilustrasinya seperti gambar berikut. Dari gambar 13 di atas, berdasarkan penjumlahan geometri vektor C sama dengan U ditambah V dengan lambda merupakan suatu skalar tertentu, sehingga persamaan umum untuk suatu vektor dapat digeneralisasi seperti berikut. Artinya, apabila dimisalkan vektor U merupakan suatu vektor dengan posisi yang tetap dan vektor V merupakan vektor dengan panjang yang berubah-ubah dikarenakan oleh suatu skalar tertentu, misalkan dengan lambda, seperti pada gambar 13, sehingga dengan berubahnya panjang vektor V, maka panjang vektor C juga akan ikut berubah. Dengan demikian, perubahan kedua vektor tersebut dibuatkan dalam bentuk persamaan vektor yang diperumun menjadi Cn sama dengan U ditambah lambda NV. Dalam hal ini, skalar lambda mempengaruhi panjang vektor V, akibatnya juga mempengaruhi panjang vektor C. Persamaan vektor ini dapat dimanfaatkan untuk menentukan posisi titik seperti titik B, C, D, atau E. Oleh karena itu, persamaan vektor dianalogikan seperti persamaan garis lurus di mana lambda dikurang NV seperti halnya gradiens garis lurus. Persamaan vektor suatu garis lurus. Secara umum, persamaan vektor bisa disajikan dalam tiga bentuk dengan masing-masing bentuk yang saling berkaitan. Berikut ini
tinggal 3 buah bentuk persamaan vektor tersebut. Yang pertama, vektor form. Vektor form ini dari suatu persamaan tidaklah unik, sehingga ada banyak perbedaan cara untuk mengekspresikan persamaan. Pada dua ulasan terkait dengan banyaknya perbedaan cara untuk mengekspresikan persamaan, yaitu arah direction dan lokasi. Direction pada gambar 14 direpresentasikan oleh vektor V. Sebagai contoh, misalkan direction vektor seperti 1, 2, 3, itu artinya bahwa untuk setiap perubahan sepanjang 1 unit dalam satu arah I, garis mengalami perubahan 2 unit dalam arah J dan 3 unit dalam arah K. Sedangkan lokasi adalah tentang posisi titik seperti pada skalar sebagai skalar lambda gambar 13, yaitu posisi titik B, titik C, atau yang lain. Oleh karena itu, dengan sehingga membuat posisi titik-titik dilewati oleh garis dan persesuaian dengan persamaan vektor. Contoh, misalkan untuk gambar 14, diketahui bahwa titik O 0,0,0, A 1, min 1,1, dan B min 1, 2, min 1. Tentukan vektor forum suatu garis yang melalui titik A dan titik B. Nah, kita bahas di sini dari ketiga titik O, titik A, dan titik B diperoleh vektor OA sama dengan U sama dengan 1, min 1, dan 1. Dan vektor AB sama dengan V, min 2, 3, dan min 2. Dan sesuai dengan persamaan vektor C sama dengan U ditambah lambda V, maka vektor forum dari gambar 14 di atas adalah C sama dengan 1, min 1, 1, ditambah 2, min 3, 2, lambda. Aplikasi cross product dan persamaan bidang. Persamaan definisi dari cross product, maka hasil perkalian silang diaplikasikan untuk mencari persamaan bidang dalam ruang 3 dimensi yang melalui 3 titik tidak segaris. Dari titik yang tidak segaris tersebut akan diperoleh 2 buah vektor, misalkan vektor U dan vektor V. Kemudian dari kedua vektor tersebut dihitung hasil kali silang dan menghasilkan sebuah vektor baru, misalkan vektor N. Artinya hasil kali silang yang diperoleh dari UV merupakan vektor N dan vektor N saling tegak lurus dengan vektor U dan vektor V. Vektor N tersebut dinamakan dengan normal bidang. Hubungan persamaan vektor suatu garis dan persamaan bidang. Berbicara mengenai vektor dan bidang, kedua komponen ini berada dalam sistem koordinat ruang 3 dimensi. Ada dua kemungkinan hubungan antara vektor dan bidang, yaitu vektor berada pada bidang atau vektor berhimpit dengan bidang. Namun apabila vektor tidak terletak pada bidang, walaupun vektor dan bidang itu sejajar, maka kondisi ini jelas berada pada ruang 3 dimensi. Berikut kemungkinan hubungan antara vektor dan bidang. Titik tembus suatu garis pada bidang dengan persamaan vektor. Titik tembus vektor pada bidang merupakan titik yang dimuat oleh bidang sekaligus dilewati oleh vektor. Berikut ini adalah ilustrasi geometrinya. Persamaan vektor dari suatu garis potong antara dua bidang. Perpotongan suatu bidang dengan bidang lain akan menghasilkan suatu garis yang dinamakan dengan garis potong bidang. Ilustrasinya dapat dilihat seperti gambar 25. Garis pada bidang dapat disajikan dalam bentuk persamaan vektor. Garis potong bidang dengan suatu persamaan vektor melalui suatu posisi titik dan juga merupakan posisi titik yang dilewati oleh kedua bidang yang berpotongan. Dengan kata lain, posisi titik dimuat oleh dua bidang dan persamaan vektor. Man garis pada vektor pada sumbu koordinat X, Y, Z. Misalnya, ada sebuah vektor, yaitu vektor V, yang komponennya terdiri dari A, B, C. Dan ada sebuah garis yang sejajar dengan vektor V. Garis itu merupakan kumpulan titik-titik, maka kita ambil titik secara sembarang. Yang pertama, P0 yaitu X0, Y0, Z0, dan P yaitu X, Y, Z. Jika kita tarik garis dari titik pusat ke titik P0, kemudian ke titik P, ini merupakan penjumlahan vektor. Titik pusat ke titik P0 kita namakan R0, titik P0 ke P kita namakan A,
dan titik pusat ke titik P kita namakan R. Maka R sama dengan F0 tambah dengan H. Karena A sejajar dengan vektor V, maka R sama dengan F0 ditambah T kali V. Karena saran vektor V tidak diketahui, maka dikalikan dengan skalarnya dan dimisalkan dengan T. Maka R sama dengan F0 tambah T kali vektor V. R merupakan titik X, Y, Z. F0 merupakan X0, Y0, Z0. Dan V merupakan komponen dari A, B, C. X, Y, Z sama dengan X0, Y0, Z0 ditambahkan dengan T dikalikan dengan A, B, C. Maka diperoleh persamaan garisnya. Dari sini kita bisa uraikan lagi menjadi X sama dengan X0 tambah TA, Y sama dengan Y0 tambah TB, dan Y sama dengan Z0 tambah TC. Ini merupakan persamaan parametrik. Berikutnya, X dikurangi X0 sama dengan HT, Y dikurangi Y0 sama dengan DT, dan Z dikurangi Z0 sama dengan CT. Maka, X dikurangi X0 per A sama dengan T, Y dikurangi Y0 per B sama dengan T, dan Z kurangi Z0 per C sama dengan T. Semua sama dengan T, maka T-nya kita ganti dengan peroleh persamaan simetrik. Contoh, tentukan persamaan garis yang melalui titik P1 yaitu 2, 4, 1 dan P2 5,0,7. Maka vektor P1 P2 sama dengan P2 dikurangi P1, sehingga diperoleh 3, 4, 8, yaitu merupakan H, D, dan C. Maka persamaan garis vektornya X, Y, Z sama dengan 2 tambah 3T, 4 kurangi 4T, min 1 tambah 8T. Kemudian persamaan parametriknya diperoleh X sama dengan 2 tambah 3T, Y sama dengan 4 kurangi 4T, dan Z sama dengan min 1 tambah 8T. Dan persamaan simetrisnya X kurang 2 per 3 sama dengan Y kurang 4 per negatif 4 sama dengan Z tambah 1 per 8.